Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial di kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang refurbish ya, maintenance order dengan menggunakan serial numbers ya. Di video pertama saya sudah memberikan gambaran bagaimana cara menyiapkan ya poin-poin yang harus dipersiapkan untuk kita mau melakukan proses refurbish ya. Oke, setelah kita menyiapkan data, kemudian kita akan coba membuat maintenance order ya. Langkah yang pertama adalah IW81 ya. Kita coba. Oke, IW81. IW81 adalah create maintenance order by refurbish ya. Teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya. Kemudian order type di sini saya menggunakan yang PM04. Jadi tipenya itu berbeda dengan tipe yang lain. Ada konfigurasi khusus tentang refurbish ya. Nanti teman-teman bisa lihat ke konfigurasi bagaimana cara pengaturan order type ini akan diaktifkan sebagai refurbish ya. Oke. Jadi di PM04, kemudian ini karena model SEC 6 ya, mungkin di S/4HANA tampilannya agak berbeda ya. Kita merujuk pada yang ada aja ya, yang di SEC. Yang penting konsepnya teman-teman paham. Kemudian teman-teman masukkan material di sini, material number. Tadi kita udah lihat piston ya, piston itu di stoknya itu ada di C1 dan C2. Tadi kita udah prepare. Oke, kemudian planning plan dan business area ini ada di 1000. Kemudian deskripsi ya kita coba masukkan refurbishment piston ya, piston mobil misalnya seperti itu. Kemudian work center ini teman-teman juga udah paham ya, main work centernya apa. Ini planner group. Oke, kemudian nah refurbishment di sini ya, itu teman-teman mesti masukkan dari plan mana ya. Kebetulan saya buat sama antara from dan to-nya ya. Saya buat plan yang sama, begitu pula slognya saya bikin sama ya. Teman-teman bisa nanti bedakan semua itu tergantung kebutuhan. Nah, di sini saya akan fokuskan valuation type ya. Valuation type yang from-nya ini adalah yang pertama ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang penggantinya, gitu ya. Di sini jadi perbedaan maintenance order refurbishment. Tanggalnya seperti biasa ya. Kemudian kita coba enter dulu. Oke, nah ini udah CRTD itu sudah siap untuk di create maintenance ordernya. Kita cek lagi durasinya misalnya 2 jam ya. Oke, sebelum kita save teman-teman, kita cek dulu ke operation. Nah ini ada automatically ya. Kemudian yang komponen, nah ini teman bisa lihat nih, yang komponen piston itu sudah masuk sebagai komponen di good issue. Nanti nextnya itu piston yang C1 ya. Artinya C1 ini sudah ada di dalam komponen dan kita akan keluarkan, gitu ya. Sehingga nanti kita tadi bikinnya di sini sebagai from-nya C1 dan to-nya C2. Oke. Coba kita sebentar sebelum save kita cek dulu cost-nya juga. Ini belum ada, kita save dulu ya. Nah, cek the serial number. Nah, ketika kita masukkan mau menyimpan nomor maintenance order, sistem minta serial number sebagai targetnya apa ya.
Oke, kita sebelum mengisi ini saya tunjukkan dulu. Would you terminate? Yes, kita terminate dulu bentar. Nah, di sini teman-teman perhatikan di target quantity di sini ada 1. Ini artinya nanti serial number yang barunya, targetnya gitu. Ya, jangan lupa. Kalau di sini adalah komponen yang rusaknya, ya, C1. Kalau di sini adalah C2-nya. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini. Nah, kita input di sini sebagai targetnya, ya. Oke. Kita lihat dulu datanya. Yang targetnya adalah yang ini, ya. Kita masukkan dulu serial numbernya. Oke. Seperti itu. Kemudian oke. Bentar. 34 yang 384 bentar, ini 384 yang C2 ya. Ini kenapa sebentar ada sesuatu nih. Terminate dulu sebentar. Kita ulangi di sini komponennya ini C1 dan C2. Oke, ini 1. Kalau saya cek dulu ke sini MMBE piston C1, ini C2. Kita lihat yang ini ya, C2 yang 6384 harusnya sih sudah betul nih. Back, ini mana tadi SAP-nya? Yang ini ya. Ini batch C2 di form bentar. 384 C2, iya, berbeda dari dokumen batch C1. C1 bentar ya, ini kenapa harus C1 ya? Bentar, ini masuknya 383. Bentar ya, ini ada ada tapi oke. Bentar, saya cek dulu. Ini harusnya 384 ya, piston 383 C1. Coba ya, coba kita masukkan sini. Seharusnya sih dia masuknya dari sini ke sini nih, tapi dia mintanya yang sama. Nggak apa-apa ya. Sorry sih, ini jadi perhatian aja ya, ini ada ambigu nih di sini. Oke. Oke. Ya, oke. Kemudian kita coba save dulu ya. Nanti kita lihat efeknya. Nah, ini udah kebentuk 816341. 816341. 816341. Kemudian kita masuk lagi /n iw32 untuk cengnya. Nah, kita lihat untuk cengnya di sini belum terjadi transaksi apa-apa ya. Kita rilis dulu. Oke, save. Oke, kemudian kita lihat costnya juga sudah masuk di sini. Operation udah. Kemudian ini kita save lagi.
kita coba issue /n migo. Caranya sih seperti itu aja teman-teman, nanti issue aja. Ini good issue ya, order ya, kita lihat. Nah, ini udah masuk nih. Kemudian kita lihat quantity 1, ini yang C1 ya, serial numbernya teman-teman masukkan yang C1 yang ini, Ctrl C ya, kita coba. Kemudian ini material, cek. Oh sorry, salah. Bentar ya. IW32 di sini harusnya diganti nih. 384 kegedah. Di sini ada yang kelewat dari sistemnya, ini harusnya diisi nih bisnis areanya. Oke, save. Oke, ya, seperti itu. Kita ulangi lagi, migo. Oke. Material, oke, cek, oke, quantity 1, kemudian serial number yang C1. Ini saya masukkan. Cek. Oke, kemudian kita post. Oke, sudah bisa. Kemudian kita coba konfirmasi IW41. Ya, ini 2, ini aktualnya 2. Save. Oke. Yang terakhir adalah GR ya. IW8W. Nah, GR untuk good receipt serial number refurbished ya. Kita coba nih. Tadi kita ada masukin ini, sedangkan valuation type-nya harusnya ke C2 ya. Kita lihat ini. Kemudian saya tandain. Kemudian kita coba save. Nah, udah masuk ya. Kita lihat lagi. /n IW32. Oke, kalau kita lihat doc flow-nya di sini GR sama good issue-nya ada masuk ya. Kalau kita lihat good receipt-nya, GR-nya adalah, nah, dia coba kita lanjut ke display-nya, account-nya. Sebentar, kita lihat account dokumen di sini. Itu 83 ya, ini yang GR ya, jadi GR-nya ini 83. Ini kalau kita lihat, oke, berarti sudah 83 bukan 84 ya. Kita lihat IW ini sudah lengkap /n MMBE. Kita lihat piston, kalau diginiin, nah di C2 menjadi 4 ya. 4, kenapa 4? Karena dia tadi bergerak dari C1. C1 nya berkurang, dia akan masuk ke C2 nya ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih refurbishment itu adalah tadi memasukkan serial number dari C1 ke C2. C1-nya dibalikan lagi ke warehouse, di return, dan tentu saja di return. Kemudian C2-nya kita akan menambah ke C2 dengan harga yang tentu saja harga yang lebih mahal ya, lebih berbeda dari C1. Oke. Saya kira polanya kurang lebih kayak gitu. Ini bisa disesuaikan lagi dengan nanti di lapangan apakah sesuai konsepnya tentang refurbish yang mengandung serial number dan valuation type. Oke, saya kira pembahasan tentang refurbishment sudah lengkap ya, dari video pertama hingga video yang terakhir ini melengkapi bagaimana penggunaan dari stok-stok yang sudah kita prepare, kemudian nanti dipakai di dalam
maintenance order refurbishment. Oke, saya kira cukup dulu ya tentang pembahasan ini. Nanti kita akan lihat skenario berikutnya ya di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.